Oke, baik. Selamat siang, anak. Ketemu lagi dengan Bapak. Hari ini Pak yang ngajar, jadi kita ada guru dua, kita bergantian dengan Bu Ari Utami. Baik, sebelum kita mulai, Pak mau aturkan pengenjali umat dulu. Om Swastiastu. Oke, minggu lalu minggu lalu kita udah ngomongin tentang ibunya sudah ngomongin tentang struktur organisasi dari tata letak, layout, terus sampai struktur organisasi. Jadi syarat-syarat seorang bartender. Jadi ada 3 poin yang diomong sama ibunya minggu lalu. Jadi untuk hari ini kita akan ngomongin tentang peralatan-peralatan restoran. Jadi kenapa ini penting? Jadi ntar akan Pak pingin biar kalian itu ngerti tentang jenis peralatan, ngerti tentang nama peralatan dan kegunaannya. Jadi ntar bisa dipergunakan pada waktu kalian praktek atau ntar kerja di bagian bar. Ya, jadi minimal ngertilah alat-alatnya kayak gimana, terus namanya apa, fungsinya kayak gimana. Sebelum Pak ke peralatan, kita akan review ini sedikit. Oke, tentang tata letak udah. Ini kita ke syarat-syarat seorang bartender ya. Jadi syarat seorang bartender mungkin minggu lalu udah diomong sama Bu Gustinya. Jadi sebenarnya persyaratan seorang bartender itu ada 3. Ya, yang pertama ada knowledge, pengetahuan. Yang kedua itu keterampilan. Yang ketiga itu attitude. Ya, jadi attitude ini dijadiin satu sama grooming, jadi penampilan. Jadi itu bersatu ginilah dia, sikap dan penampilan itu. Jadi dijadiin satu ke attitude dia. Ya. Jadi bartender, pengetahuan itu sangat penting untuk bartender. Ya, jadi dalam hal ini yang dimaksud dengan pengetahuan itu adalah seorang bartender itu harus ngerti nama minuman, dia tahu, harus tahu nama minuman. Bahan pada minuman itu dia paham. Terus cara bikin minuman, cara bikinnya, bukan cara mencampurnya, bukan. Cara membuat minuman. Ya, misalnya arak itu gimana cara bikinnya, terus dari apa, vodka itu apa, cara bikinnya kayak gimana. Jadi dia seorang bartender itu harus banyak tahu tentang bar, wine itu apa, bahan yang dipakai itu apa, dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu syarat seorang bartender di pengetahuan. Yang kedua itu keterampilan. Ya, bartender itu harus juga mempunyai keterampilan. Ya, keterampilan itu dalam hal yang pertama misalnya dalam hal mencampur minuman. Jadi dia udah tahu. Yang pertama dia udah tahu, dia udah pengetahuan tentang berbagai macam minuman. Nah, dia juga harus terampil mencampur minuman. Ya, gimana caranya dari beberapa minuman itu dia campur jadi satu biar rasa aroma sesuai lah standar. Nah, jadi sesuai standar yang sudah ada. Kalau mau bikin jenis campuran yang lain juga nggak masalah karena dia udah ngerti minuman, mana yang bisa diminum, mana yang nggak boleh diminum, kan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah sikap dan penampilan.
Ya, sikap seorang bartender, sikapnya itu harus mempunyai sikap yang memang sopan, santun, ya, dari body apa namanya, body language-nya. Jadi dari bahasa tubuh harus sopan, jangan cuma apa namanya, bicaranya aja sopan, tapi bahasa tubuhnya nggak sopan kan eh, kurang jadinya. Ya, terus yang selanjutnya adalah penampilan. Jadi penampilan itu sangat penting. Ya, karena kenapa? Karena kita terjun langsung berhadapan face to face dengan tamu. Ya, jadi penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi itu diperhatikan benar ya. Jadi jangan sampai ntar rambutnya panjang dan lain sebagainya, kuku panjang. Jadi itu akan mempengaruhi ya, pengaruhi servis kita ke tamu. Oke. Jadi sebenarnya dari ketiga ini, pengetahuan, keterampilan, dan attitude, ya, knowledge, skill, dan attitude, sebenarnya semuanya itu penting. Ya. Cuma kalau di level SMK, di level dimana kalian ntar kerja tidak mempunyai skill, ya, karena kalian kan baru tamat SMK, kalian cari kerja, itu nggak dapat. Yang diutamakan itu bukan skillnya sebenarnya. Ya, yang diutamakan itu bukan skill. Yang paling utama itu adalah sikap dan penampilan. Karena kalian belum punya skill, walaupun di sekolah kita praktek dan lain sebagainya, itu bukan skill namanya. Ya, itu masih meraba-raba. Jadi yang paling utama itu adalah sikap dan penampilan. Ya, karena itu yang paling susah. Susahnya gimana? Kalau pengetahuan sama keterampilan itu bisa dipelajari. Ya, kalian bisa pelajari karena kalian contohlah dari SMP masuk ke SMK kalian belum punya pengetahuan tentang pariwisata. Sekarang kalian tahu. Kalian belum punya skill tentang kepariwisataan. Ya, apakah itu di FO, housekeeping dan lain sebagainya. Kalian tahu. Ya, itu pengetahuan sama skill. Itu gampang untuk dipelajari. Cuma sikap dan penampilan itu yang susah. Kenapa? Karena sikap itu udah dibawa dari kecil. Ya, yang mempengaruhi itu adalah lingkungan tempat kalian tinggal, lingkungan tempat kalian belajar. Ya, itu yang susah. Kalau udah lingkungan di keluarganya memang modelnya malas, artinya yang ada ngerunguan ya penampilannya cuek. Ya, di sekolah bisa belajar tentang itu bisa, cuma nggak akan berpengaruh karena udah kebiasaan. Ya, jadi itu yang makanya kalau kalian bertamat SMK itu perhatikan betul attitude-nya. Ya, karena itu yang sangat dinilai. Attitude yang sangat dinilai. Keterampilan sih enggak, karena kalian belum punya keterampilan, apalagi pengetahuan. Pengetahuan itu belajar pada saat kerja. Jadi ntar begitu kalian nyari kerja, perhatikan attitude sama sikapnya. Ya, harus sopan santun dan lain sebagainya. Ya, itu syarat seorang bartender. Ya. Sekarang kita ngomongin tentang peralatan bartender. Oke. Oke. Ya. Kita ngomongin tentang peralatan bartender. Ya. Peralatan bartender itu seperti yang Pak omong tadi penting. Kalian harus tahu jenisnya, tahu tampangnya, tahu namanya dan kegunaannya. Oke, nah, di sini berdasarkan jenisnya ada 4. Ada yang namanya install equipment,
ada yang namanya bar hand tool, ada yang namanya glassware, ada yang namanya other equipment. Peralatan-peralatan yang di luar dari 3 di atas. Ya, install equipment, bar hand tool, glassware, sama other equipment. Pak akan jelasin satu-satu apa itu tentang install equipment beserta beberapa contoh-contoh yang sering atau yang sering kalian temui di bar. Jadi di tempat kalian kerja, peralatan ini akan sering kalian temui. Ya, yang pertama kita akan ngomong tentang install equipment. Ya, oke, install equipment. Oke, sebelum Pak lanjutin, kira-kira ada yang paham nggak apa itu install equipment? Ya, kira-kira ada nggak? Kalau ada, angkat tangan. Unmute, ngomong. Install. Kayaknya itu bukan apa namanya? Bukan kata-kata yang asing lagi di zaman modern kayak gini. Yang namanya install equipment. Apa kira-kira? Ada nggak kira-kira yang tahu? Nggak ada ya? Oke. Jadi install equipment-nya, install. Jadi kalian sering dengar kata install itu artinya memasang. Ya. Jadi install equipment itu adalah peralatan-peralatan besar. Ya, biasanya besar, tapi kadang ada yang kecil. Ya, di mana dalam penggunaannya itu menggunakan tenaga listrik untuk menjalankannya. Ya, jadi itu install equipment, peralatan-peralatan yang besar, sebagian besar ya, sebagian banyak besar yang menggunakan tenaga listrik untuk menjalankannya. Tapi ada juga beberapa yang besar tapi tidak menggunakan tenaga listrik, dia masuk install equipment juga. Ya, jadi install equipment itu susah, barang itu susah untuk dipindah-pindah. Jadi itu install equipment. Oke, nah sekarang kita ngomongin beberapa contoh dari install equipment. Oke, ada yang namanya wheels dengan SCIS. Jadi mudah-mudahan bagus kalian terima gambarnya ini. Jadi wheel dengan SCIS ini dia adalah peralatan untuk menaruh minuman. Minuman yang akan dipergunakan seorang bartender dalam menjalankan tugas. Jadi minuman ini biasanya minuman yang sudah dibuka, yang siap untuk dicampur, untuk diracik. Jadi biar memudahkan pada saat ada pesanan tinggal ngambil di sana. Ya, sudah kebuka, sudah tinggal nuang, sudah tinggal ngeracik. Ada ice cheese-nya ini, ada tempat esnya. Ya, kalau kalian nggak nemuin kayak gini, mungkin kalian akan nemuin kayak es box yang kayak di mana ya? Kayak cover, ya, yang biasa untuk tempat es. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gini. Jadi ini punya untuk naruh-naruh alat. Ya, itu ada beberapa minuman yang berendam di air, di es itu. Jadi biar lebih dingin. Artinya tempat naruh es sekaligus untuk mendinginkan boleh juga. Ya, jadi itu wells. Jadi tempat untuk naruh minuman biar gampang. Jadi karena minggu lalu kan ada yang namanya bar display. Jadi tempat untuk naruh minuman itu juga. Cuma itu bar display itu cuma pajangan. Jadi yang minggu lalu dijelaskan sama ibunya, bar display itu dia pajangan untuk menaruh minuman untuk promosi biasanya. Oh, ternyata minumannya ada. Ya, tapi minuman yang sudah kebuka ya di bawah tempatnya. Ya, begitu tamu pesan bukan di bar display ngambil, tapi di Wiles ini. Oke. Terus yang kedua ada namanya glass chiller. Oke. Sudah terlihat gambarnya. Ini ada glass chiller. Jadi glass chiller itu pendingin. Ya, ada chiller, ada freezer.
Beda. Chiller pendingin, freezer pembeku. Oke. Jadi gelas chiller ini adalah pendingin gelas. Ya, di sini ada dua alat pendingin gelas. Yang di sebelah kanan yang ada gelasnya itu dia langsung jadi kita ngambil gelas yang belum dingin, kita dinginkan di sana, dia alat itu akan keluar uap. Uapnya itu yang mendinginkan gelas. Ya, jadi dingin gelasnya. Yang di sebelah kiri dia hampir mirip kayak refrigerator atau kulkas. Cuma dia khusus untuk naruh gelas. Jadi di dalamnya itu dia ada tempat untuk gantung-gantung kayak di bar yang kita punya, ada tempat gantung-gantung jadi biar gelasnya aman. Ya. Fungsi dari gelas chiller ini adalah untuk bikin gelasnya dingin, gitu loh ya. Untuk bikin gelasnya dingin. Oke. Kenapa gelasnya didinginkan? Kan mungkin kayak gitu. Pak, kenapa gelasnya didinginkan? Kenapa enggak isiin es saja minumannya? Kan dingin langsung. Ya, gitu kan? Jadi, ya, kalau dikasih es, dia minumnya akan dingin. Cuma tidak semua minuman bagus kalau dikasih es. Kayak gitu. Ya, karena mungkin kalau minuman keras dikasih es dingin lebih enak. Tapi kalau langsung dikasih es, karena es itu bisa mencair ya. Es itu bisa mencair, jadi akan menyebabkan kadar alkohol yang ada di minuman itu berkurang. Rasanya juga berkurang. Ya, sedangkan kenapa di glass chiller? Kenapa di glass chiller itu apa namanya? Sorry. Kenapa pakai pendinginnya langsung di gelas? Karena biar minum yang sudah dingin itu lebih tahan dinginnya. Makanya gelasnya yang didinginkan. Jadi rasanya juga sedap. Kalau dipakai es, esnya mencair, minumannya volumenya akan lebih banyak, cuma rasanya akan berkurang. Ya, makanya ada pakai glass chiller dia. Oke. Nah, yang selanjutnya ada namanya sink. Ya, sink ini adalah tempat untuk mencuci gelas. Ya, di kitchen juga dipakai ini di steward. Jadi ini tempat untuk membersihkan peralatan. Itu harus di bar pasti ada. Ya, jangan sampai bartender bikin minuman, gelasnya kotor, ke belakang dia nyuci enggak. Di sampingnya ada, jadi begitu gelas selesai dipakai, dicuci, keringkan, langsung bisa dipakai. Oke, ini sudah terbiasa kalian lihatnya ini. Oke. Selanjutnya ada ice crush. Nah, ini penghancur es. Ya, jadi kalau kalian pasti sering lihat ini kayak di mana di tempat-tempat jualan minuman-minuman itu, ini namanya es keras. Jadi esnya tinggal dimasukkan, ditekan, hancur dia. Jadi kalau zaman Pak dulu beda, dia ada tempat untuk mutar-mutarnya gitu. Kalau kalian tahu, ya. Jadi ini untuk menghancurkan es. Jadi biar esnya hancur dia yang besar-besar. Oke. Oke, terus ice maker. Jadi ini pembuat es. Ya, jadi ini termasuk ke install equipment. Biasanya di bar yang besar, biasanya ada. Tapi kalau di bar-bar yang kecil jarang. Karena kenapa? Karena biasanya ini sangat lumayan menghabiskan tempat dan biaya. Jadi karena sekarang sudah ada supplier, jadi nggak begitu dibutuhkan ini sih. Tinggal pesan, tinggal bawa berapa yang kita perlukan. SS cube itu walaupun bentuknya nggak cube, bentuknya bulat-bulat kayak silinder, tapi tetap namanya es cube. Ya, bulat dia kan, kalian pasti tahu itu, kalian pasti sering beli. Jadi itu es cube, itu yang dipesan biasanya di supplier, karena kalau bikin sih ngabisin lumayan juga sih gininya, repotnya, karena beli alatnya kan lumayan, terus naruh tempatnya juga
lumayan gede. Jadi sekarang sih jarang, lebih simpel mereka beli di gini. Tapi ini namanya es maker, jadi dia pembuat es. Jadi dia lebih cepat daripada freezer, lebih gampang untuk waktunya. Jadi tinggal taruh air, jadi. Oke. Ini ada namanya drug beer unit. Jadi biasanya kalau bar-bar yang menjual minuman bir biasanya mempunyai ini. Ya, yang di sebelah kanan ini semuanya drug beer unit. Ya, yang gambar sebelah kiri ini ada kayak tabung. Di tabung itulah birnya ada. Ya, di tabung itu birnya ada. Ini namanya drug beer. Ya, bir itu kan banyak jenisnya. Ada yang pakai botol, ada yang pakai kaleng. Ini pakai drug ya. Jadi dia kayak tabung yang di sebelah kiri ini. Ya, kalau drug beer unitnya keseluruhannya. Jadi begitu tamu mesen, ya tinggal kayak giniin keran air aja, tinggal dibuka, birnya nongol, sudah dingin. Ya, walaupun nggak usah dia alatnya, dia sudah ada alatnya pendinginnya dia di belakangnya itu. Begitu tuang, dia dingin. Ya, sekarang kebanyakan sih kalau jual bir kebanyakan yang kayak gini. Dia jualnya per gelas karena lebih aman. Kenapa aman? Karena kalau tamu minum 1 gelas habis, dia akan nambah, gelasnya kita ambil. Beda kalau kita jual per botol. Kenapa, ngapain kita ngambil botolnya kan nggak kepake lagi. Jadi berbahaya juga. Ntar kalau ada tamu mabuk, botol tuh banyak yang terbang, kan lebih berbahaya. Ya, tapi kalau dia pakai gelas, kita beli, tamu pesan minuman, kita pakai gelas, begitu habis minumannya, kita akan ngorder lagi, otomatis gelas yang udah kosong itu kita ambil. Kita ambilkan dia bir yang gelas yang isi bir, begitu habis kita ambil lagi gelasnya. Tapi kalau pakai botol, kan biasanya ntar kita ambil setelah selesai tamu minum. Itu yang berbahaya. Karena seperti yang pernah Pak omongin, kalau di bar itu rawan banget karena alkohol. Ya, yang namanya alkohol, tidak semua otak orang itu benar kalau udah minum alkohol. Ada yang ngai-ngai dan lain sebagainya, itu kan sangat berbahaya. Jadi alat ini akan lebih aman kalau digunakan di bar. Ya, di samping juga menghabiskan tempat yang lebih sedikit otomatis. Ya, kalau kita bawa bir botolan, nyimpannya 10 kerat, habis itu bar untuk nyimpan alatnya. Tapi kalau drug beer ini paling cuma beberapa, dia kita nyimpan, tapi untuk gini, untuk berbanyak bisa. Gitu ya, itu drug beer unit. Oke. Sorry. Kebalik dia. Oke. Nah, selanjutnya ada refrigerator. Refrigerator tuh dia kulkas, ya, lemari es, ya. Seperti yang Pak bilang tadi, refrigerator itu biasanya ada lemari es itu ada dua jenis tempat penyimpanan. Ada yang chiller, ada yang freezer. Kalau freezer untuk membekukan, kalau chiller pendingin. Ya. Terus yang kedua itu ada blender. Blender tahu kan, untuk memblend atau menghancurkan. Jadi untuk bikin jus itu namanya blender. Terus ada yang coffee maker. Nah, ini yang seperti yang digambar ada namanya coffee maker ya. Kalau coffee maker ini kalian harus tahu cara menggunakan kayak gimana. Jadi kan kopi itu banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Jadi ya disimpelin lah kalian. Cuma tinggal pencet jadi. Ya, itu kalau sekarang sih sudah nggak begitu. Kalau dulu mungkin sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, pembuat kopi itu sangat-sangat diburu. Ya, sangat-sangat diburu. Jadi ada namanya barista, jadi orang yang khusus bikin kopi. Itu sangat diburu. Karena dulu kayak espresso kayak gitu kan kopinya bisa digambar-gambar. Ya.
bisa digambar, dibikinin angsa, bikinin jantung, itu seni. Itu yang dicari dulu. Kalau sekarang sih masih sih dicari, cuma kalah dengan teknologi. Kalau sekarang jangankan angsa atau jantung, muka kalian pun bisa digambar di atas kopi gitu loh ya. Muka kalian cuma tinggal dipoto, dimasukkan, di print. Nih khusus untuk ngeprint kopi ada. Sudah di print jadi tampang kalian. Beli kopi mahal, ada tampang, tinggal foto, bawa Instagram gitu aja ya. Kan kayak gitu, bawa Instagram story dan lain sebagainya ya. Cuma untuk beli kopi biar kelihatan kerennya. Padahal rasanya sama aja sih. Ya, cuma itulah seni itu namanya ya. Jadi kalau memang penikmat kopi beda lagi. Kalau memang penikmat kopi berbeda. Kalau nggak penikmat kopi yang di warung aja beli sama aja ya. Tapi kalau penikmat kopi beda. Yang dilihat seni, rasa dan lain sebagainya ya. Sama halnya dengan kopi loak itu ya. Kopi loak bukan kopi loak yang disaset itu sih. Ya, kalau memang kopi loak memang khusus dia kopi loak, kopi yang dari loak ya. Kalian bayangkan itu loak makan kopi dulu. Ya, diein terus diproses, diminum. Kan enak ya. Asik itu. Makan luwak itu ya. Tapi terkenal. Kenapa? Karena enak. Kalau penikmat kopi enak. Ya, jadi itu kopi asli Indonesia itu sebenarnya kopi luwak itu ya. Karena story-nya sih lumayan itu ya. Jadi Pak sedikit story aja dulu. Jadi kopi luwak itu asalnya karena penjajahan ya. Di Indonesia tuh banyak penjajahan. Jadi yang diambil sama penjajah itu yaitu kopi dan rempah-rempah semuanya diambil. Kan kayak gitu. Karena sudah diambil sama semua, jadi nggak tersisa sedikit pun kopi di Indonesia. Jadi para petani bingung, yang udah kebiasaan ngopi diambil, dirampok, dijajah, jadinya habis kopi. Tanpa sengaja di kebun kopinya petani itu nemuin si e-nya luwak itu. Loh ini ternyata di e-nya luwak ada kopi. Daripada nggak ngopi, itu yang dibersihin. Itu yang diproses. Akhirnya disangrai dan dijadiin kopi. Ternyata rasanya enak, terkenal sampai sekarang. Itu singkat ceritanya sih ya. Kira langkung ya udah. Itu tentang install equipment-nya, itu tentang install equipment. Jadi peralatan yang menggunakan tenaga listrik untuk menjalankannya. Ya biasanya peralatannya besar biasanya. Tapi ada yang nggak biasa, ada yang kecil kayak blender tadi, ada yang kecil. Ya, biasanya menggunakan listrik, tapi ada yang enggak, kayak sink itu enggak menggunakan listrik, tapi dia besar. Ya, jadi itu install equipment. Terus yang selanjutnya itu adalah ada yang namanya bar hand tool. Bar hand tool. Hand itu tangan. Tool itu peralatan, sama dengan equipment. Cuma kalau tool itu kalau equipment itu peralatan tapi ada yang besar dan lain sebagainya. Kalau tool itu adalah peralatan yang kecil-kecil. Ya, sudah Wahyu Purnamo nih, ada yang kayak mau ngomong ini. Jadi bar hand tool itu peralatan kecil. Kalau kayak di rumah, tool itu kayak obeng, ya, kayak pisau, kayak itu yang kecil-kecil, tang, itu dia tool. Ya, kalau bar hand tool yang berhubung dengan bar, jadi peralatan-peralatan bar yang kecil yang digunakan menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan untuk membuat atau memproduksi minuman. Itu bar hand tool. Ya, jadi peralatan-peralatan kecil dia, ya, yang digunakan untuk memproduksi minuman atau membuat minuman. Ya, itu bar hand tool. Oke, ini ada beberapa contoh bar hand tool. Ini yang mungkin paling keren kelihatan. Ada namanya shaker. Tahu shaker kan? Ya, tahu shaker. Jadi shaker itu yang digunakan shake, ya kayak milkshake itu kan ya, dikocok. Ya, jadi shaker itu adalah alat untuk mencampur minuman dengan cara dikocok. Shake. Ya, di shaker ini ada tiga bagian. Ya, ada namanya kontainer.
Ya, itu udah ada garisnya. Ada namanya kontainer. Kontainer itu wadahnya. Ya, wadahnya shaker itu. Terus ada strainer. Strainer itu saringan. Terus ada lid. Lid itu botol. Kalau ketiganya ini, kontainer, strainer, sama lid dijadiin satu, baru namanya shaker. Oke? Tapi kalau kontainernya aja, jangan di shaker. Samrak dia, Anda. Ya, minumannya samrak dia. Ya, jadi nggak boleh di shake kalau ada tutupnya. Ya, terus ada lid, ada strainer, ada saringannya. Ya, karena biasanya minumnya di shaker itu dicampur dengan es dulu. Di shaker biar esnya benar-benar, biar minumnya benar-benar dingin. Kalau udah dingin disaring. Apa yang disaring? Esnya. Esnya disaring biar nggak ngikut ke minumannya. Ya, kenapa? Seperti yang Pak ngomongin tadi. Kenapa esnya nggak boleh ngikut? Biar minumannya itu nggak berubah rasa. Begitu kita shake, begitu kita rasa cukup dinginnya, kita tuangkan, kita sajikan di gelas yang dingin. Ya, biar dingin minumnya itu tadi lebih tahan lama. Bukan es yang dimasukkan. Kalau es dimasukkan, alkoholnya akan berkurang. Apalagi kalau orang di bar, ambil minuman, duduk santai sambil ngobrol sama teman kaki-kaki, ngesap minumannya. Ya, begitu diminum, kok lain rasanya. Tadi diminum enak, begitu ditaruh lama, kok lain rasanya. Ya, karena esnya itu udah mencair, udah nyampur. Rasanya akan berbeda, alkoholnya juga akan hilang. Ya, makanya disaring dia pakai strainer. Oke, yang selanjutnya ada namanya mixing glass. Oke, ini mixing glass. Mixing glass itu sebenarnya hampir sama dengan gelas-gelas pada umumnya. Cuma dia biasanya ada ukuran-ukurannya. Ya, dia ada per cc, berapa cc, berapa cc, berapa mili, dia ada ukurannya. Ya, fungsinya adalah untuk mixing, untuk mencampur minuman di sana. Ya, jadi kalau ada minuman A misalnya, yang dicampur adalah minuman B, C, dan D, ya berapa A-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa, di mixing glass itu di gini. Cuma jarang juga dipakai mixing glass ini. Kenapa? Karena agak repot. Karena kalau misalnya bikin minuman 150 ml, yang 50 harusnya minuman A, yang 50 minuman C, jadi kita nuangin dikit-dikit. Ya, sekarang udah ada alat yang lebih simpel, yang bikinnya lebih gampang. Jadi kalau ini kan harus hitung-hitungan kita. Kalau 75 dulu. Setelah 75, 50 berarti dari 75 itu jadi tambahan 50 berarti gini kan ngitung-hitung kita. Ya, berapa mili. Jadi ngitung-hitung. Kalau misalnya 30 mili, jadi banyak hitungan sih di sini. Jarang digunakan. Tapi pasti ada. Nah, terus ya, seperti yang Pak bilang tadi, ada yang namanya jigger. Ini juga takaran, sama dengan mixing glass. Cuma kalau di mixing glass, kita semua campur-campur di sana, langsung diaduk di sana. Kalau jigger ini dia nakar. Ya, jadi dia ada takarannya. Nah, di sini ada dua jenis. Sebenarnya dua jenis ini, cuma gambarnya 3. Ya, yang paling kanan, jadi jigger itu dia takaran. Jadi dia bolak-balik kayak mesin waktu. Kalau kalian lihat mesin yang dari penghitung waktu yang dari pasir itu kayak gini tadi ya. Jadi dia itu bolak-balik. Ya, bagian atas, bagian bawah. Bagian atas dia untuk takaran, bagian bawah juga kayak gitu. Cuma beda. Kalau yang di gambar yang paling kanan ini, jadi dia yang atasnya itu dia isinya 1,5 oz. Ya, kalau yang bawah isinya 1 oz. Kalau yang di tengah-tengah ini dia sama sebenarnya. Yang tengah-tengah ini atasnya itu dia ukurnya 1 oz, sama kayak di bawah yang tadi di kanan. Yang bawahnya 0,5 oz. Ya, jadi itu ukuran untuk di bar. Jadi oz, oz. Jadi oz, kalau kita biasanya ukuran kita biasanya mililiter. Ya, kalau di bar dia ukurnya oz. Biasanya kalau di bar 1 oz itu, nah kira-kira berapa kalau 1 oz?
Berapa mili? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? 1 oz itu berapa mili? Ya, ada yang tahu? Oke? Enggak. Kalau sebenarnya tahu tapi malas ya. Soalnya di di Zoom kita agak susah berinteraksi, tapi nggak apa-apa. 1 oz itu sebenarnya isinya adalah 30 mili, kurang lebih 29, sekian mili. Dianggaplah 30 mililiter 1 oz. Kalau setengah oz ya tinggal dibagi 2 aja. Ya, ntar kita akan mencampur itu pakai oz. Sekian oz di resipinya kan ada biasanya. Kalau bikin mojito berapa oz ininya, berapa oz ini. Jadi ada ntar. Terus selanjutnya itu ada namanya Furrer. Furrer itu adalah alat untuk puring. Furrer alat untuk furing. Furing itu adalah menuangkan. Ya, ya. Ini alat untuk menuangkan. Jadi menuangkan minuman dari botol ke gelas. Jadi kenapa perlu Furrer? Karena seperti yang kalian ketahui, anggaplah botol minuman Coca-Cola lah. Kalian sering lihat Coca-Cola. Kalau kalian nuangin ke gelas, Coca-Cola itu seberapa besar lubangnya segitu udah dia keluar. Ya, tapi kalau Furrer ini dia untuk menjaga kekonstanan. Jadi menjaga agar minuman itu nggak meluber ceritanya. Biar nggak jor-joran minumannya. Ya, begitu kita nuangin, dia biarpun kita nuangin segimanapun minuman itu ya tetap keluarnya segitu. Kalau misalnya nggak ada Furrer, kita agak tuangin agak terlalu ke bawah, dia ya jor-joran jatuhnya. Tapi kalau ada Furrer, dia yang menjaga minum itu tetap stabil. Ya, jadi Furrer itu ada 2 lubang, dia lubang untuk masuk angin, untuk keluar minuman. Jadi dia konstan. Jadi dia itu biasa digunakan di kepala daripada botol. Ya, botol apapun. Ya, tapi biasanya kalau botolan beralkohol, beberapa ada kayak misalnya kayak Red Label tuh udah ada dia Furrernya dari sononya. Tapi dia bentuknya kayak guli. Ya, kayak guli dia bentuknya. Jadi dia bentuknya kayak guli, dia yang mengatur itu. Tapi susah juga kayak kalau itu kita pergunakan karena kayak bikin kayak nuangin saus kecap jadinya harus diginiin ya. Tapi kalau Furrer itu nggak usah, tinggal tuang, cor. Jadi kita kerjanya pun lebih santai. Ya, ini seperti yang gambar, kalau kalian perhatikan gambar 7, di sana ada Furrer, dia bentuknya kayak ada gininya. Ada kayak guli-guli kecilnya itu. Ya, dia yang mengaturnya itu. Kalian lihat nggak? Oke, udah ada yang ngangguk berarti lihat. Oke, selanjutnya ada strainer. Strainer seperti yang tadi udah diomongin pada waktu di Shaker. Strainer itu adalah penyaring. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini, dia ini adalah alat untuk menyaring. Mungkin tidak seperti yang ada di bayangan kalian, alat penyaring kayak nyaringin teh, enggak. Jadi kayak gini, ini adalah alat untuk menyaring. Ya, kalau alat untuk nyaring teh itu dia memang khusus untuk menyaring yang kecil-kecil. Jadi kayak teh itu dia disaring di sana. Tapi kalau ini enggak, dia fungsinya untuk menyaring seperti yang Pak bilang tadi. Kalau kita misalnya ngaduk tidak menggunakan shaker, ya kan tadi ada shaker untuk nge-shake. Kalau kita pergunakan kontainernya aja, terus kita aduk minumannya, kita pakai ini, strainer ini, kita tinggal tempelkan yang ada bulat-bulatnya ini, spiralnya itu di bagian bawah. Kita tuangin, jadi biar esnya nggak ngikut. Ya, fungsinya sama untuk biar esnya nggak ngikut. Terus selanjutnya ada muddler. Kalian tahu kan muddler? Pengintuan.
Ya, pengintuan. Jadi dia untuk menghancurkan itu muddler-nya. Jadi lesung bukan lu-nya itu. Jadi untuk kalau bikin mojito biasanya pakai ini. Jadi dia untuk bukan hancur-hancur banget sih, untuk menekan-nekan daripada lemon sama daun mintnya biar aromanya keluar. Ya jangan terlalu gini, kalau terlalu juga pahit jadinya. Yang ini biar aroma mint dan lemonnya itu keluar. Ya, dia fungsinya untuk itu sebenarnya. Tapi kalau ntar kalian di bar biasanya pakai untuk ngeplon es juga enggak apa-apa, boleh juga ya. Biasanya biar nggak plok 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 ya sama aja sih. Tapi fungsi awalnya memang untuk menumbuk dia. Ya, ini muddler. Bar spoon. Selanjutnya ada bar spoon atau biasa juga disebut dengan long bar spoon. Kenapa long? Karena panjang. Ya. Kenapa sendok bar itu panjang-panjang? Karena biasanya gelas bar itu banyak jenisnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ya. Jadi dia panjang-panjang. Nah, terus di bagian tempat untuk mengaduknya itu dia kecil. Kenapa? Karena biasanya di bar itu minuman yang dicampur itu pasti ada esnya. Ya, jadi kalau kalian pergunakan sendok yang ada di rumah itu, kalian pakai ngaduk samrak esnya ke sisi ya, hancur dia, lompat-lompat dia. Makanya dipergunakan spoonnya, sendoknya itu kecil dia di ujungnya. Jadi pas waktu ngaduk itu nggak loncat-loncat esnya. Pas begitu narik kan gampang. Kalau sendok yang pakai sendok makan itu narik samrak esnya ke sisi barangnya, makanya dia kecil. Terus di bagian bawahnya ada yang ada garpunya, ada yang enggak. Nah, biasanya ini ada, kalau yang enggak ada dua gini, ada dua apa namanya? Ada dua fungsi. Biasanya kalau ada yang isinya bentuknya kayak garpu itu biasanya dipakai untuk ngambil-ngambil garnish. Jadi biar kita tetap hygiene di depan tamu, ngambil garnish pakai itu. Biasanya garnish yang ada di kaleng. Kalau misalnya nggak bisa gini, tinggal ditusuk aja. Atau di apa namanya? Disangket pakai gininya. Pakai jerujinya. Ya. Sedangkan ada yang nggak pakai garpu, ada yang kayak muddler kayak gini. Jadi itu yang untuk dipakai untuk numbuk kayak gitu. Ya. Nah, itu bar spoon. Terus selanjutnya funnel, Pak percepat. Funnel itu ya kayak corong dia. Jadi fungsinya adalah untuk memindahkan minuman dari satu botol ke botol yang lain. Itu funnel namanya. Ya, jadi mindahkan dari satu minum dari botol yang satu ke botol yang lain. Ya, itu funnel. Ya, jadi biar gampang, biar nggak sambrak. Jadi corong lah kalau istilah. Hand squeezer. Nah, hand squeezer. Ini ada dua jenis. Ada yang meres, ada yang pencet. Ya, jadi dia squeeze, dia pemeras. Ya, pemerasan ini ya. Pemerasan terhadap jeruk gitu ya. Jadi jeruk aja diperas. Yang lain jangan diperas ya. Jadi pemerasan yang di kanan itu pakai tangan, atau sekarang udah gampang, tinggal tangannya tempel, tekan dikit, squeezernya yang jalan. Kalau yang ini kan tangan kita yang jalan. Kalau itu kita tekan squeezernya yang jalan. Kita tinggal nekan aja. Sedangkan kalau yang lagi satu, dia meres. Jadi tinggal dipencet, ginilah dia. Ya. Nah. Terus ice scoop. Jadi untuk mengambil es. Ice tong. Jadi untuk ngambil es juga. Ya, untuk kecil-kecil. Karena kita di depan tamu tidak boleh menggunakan tangan. Secara langsung maksudnya. Secara langsung untuk ngambil-ngambil. Karena biar kelihatan hygiene. Karena kalau es kita ambil, nempung ke tamu, ke minuman, kan nggak enak diminum. Kelihatannya nggak enak. Itulah ya. Nah, ini bar knife. Sama seperti biasa, fungsinya untuk motong-motong garnish dan lain sebagainya. Ya, Pak, percepat sedikit karena waktu yang agak gini. Terus ada release fork. Release fork itu fungsinya untuk ngambil-ngambil garnish, untuk megangin garnish pada waktu kita motong-motong. Kan tinggal tusuk, kita motong-motong. Jadi
harus ada keahlian itu juga ya. Oke, terus ada sester. Jadi dia parutan sebenarnya, grater. Jadi dia marut fungsinya ya untuk nyari misalnya kulit lemon dan lain sebagainya. Karena kulit lemon itu untuk aroma, bukan untuk rasa. Kalau rasa pahit dia. Dia biasanya dicampur di minuman untuk aroma, ya, bukan rasa. Kalau rasa isinya. Tapi kalau kulitnya itu untuk aroma. Karena di kulit aroma, karena kalau kita minum sesuatu tuh kita bauin dulu. Aromanya enak, minumnya enak, punya itu tamu ya. Ini can opener, pembuka pembuka kaleng. Jadi kita tinggal kayak tinggal taklok, tinggal putar, kalengnya muter, terlepas dah itu penutup kalengnya. Jadi nggak usah pakai pisau ditok keliling-keliling, nggak usah. Ya, jadi ini can opener. Terus wine opener, jadi dia kayak bor, karena wine itu perlu kehati-hatian untuk membukanya. Ya, tutup wine itu biasanya pakai perpaduan antara gabus dan kayu. Jadi dia muter, baru di gini. Ya, jadi ini banyak jenisnya. Ada yang dibor, ada yang dijepit. Ya, ntar kalau ingin tahu lebih banyak, kalian bisa searching di Google karena kita keterbatasan waktu. Ya, cutting board. Kalian udah tahu cutting boardnya, talenan atau alas untuk memotong itu perlu karena bikin garnish dan lain sebagainya. Measuring spoon, nah, ini juga alat takar. Nah, alat takar, tapi dia lebih berbentuk ke sendok. Ya, jadi dia ada, kalau tadi dia satuannya os, kalau ini satuannya ada tablespoon, ada teaspoon. Tablespoon itu sendok makan. Satu tablespoon itu 15 mili. Ya, berarti setengah os. Ya, ini satu teaspoon ya sendok teh. Oke. Ice chipper. Ice chipper itu dia pembuat es, penghancur es. Pembuat es lebih kecil. Ya, ini bisa dipergunakan untuk ngikis es atau membentuk es. Ya, ngancur-ngancurin es. Ini dia biasanya dipergunakan kalau zaman dulu bar itu dia beli misalnya es gelontongan, dipakai untuk diukir-ukir, untuk hiasan itu perlu es chipper. Ya. Itu dulu bar hand tool. Minggu depan, karena keterbatasan waktu, ini udah lewat banget jamnya, karena cuma punya waktu 30 menit, ya. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini, di peralatan tadi. Ya, sudah ada 2, itu peralatan. Ada install equipment sama bar hand tool. Mungkin minggu depan ibunya yang lanjutin lagi di glassware sama other equipment. Ya, kalau mungkin ada pertanyaan silahkan. Oh ya, untuk yang Pak ajar nih khusus yang dari AP berapa ya 7 sampai AP 11 udah ada e-learningnya pembelajaran tentang yang minggu lalu. Tolong itu dikerjakan. Pak kasih waktu kayaknya berapa ya 2 minggu kayaknya kalau nggak salah. Silahkan itu dicek, dikerjakan. Ya, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, boleh dijawaban itu di bawahnya. Ada pertanyaan nggak apa-apa, Pak akan jawab di sana. Ya, kalau mungkin, kalau enggak kan cari aja begini, WA aja Pak. Kalau ada pertanyaan tentang Pak. Oke, segitu dulu. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya dulu sebelum Pak akhiri. Ada nggak? Oke, Pak rasa semua sudah paham. Kalau begitu, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada halangan, ibunya yang ngajar. Kalau ada halangan, mungkin Bapak. Jadi, jangan gini ya, siapa aja yang ngajar. Jalan yang penting pembelajarannya. Udah, oke. Kalau udah, Pak akhir dulu pelajaran ini. Pak akhir dengan Pramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Oke. Untuk anak-anak, bisalah gininya di close Zoom. Oke, selamat